Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zufanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan sehat, baik, kuat, dan tentunya dalam keadaan bahagia yang dari kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Amin. Kita akan mempelajari sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Tema pada hari ini adalah metamorfosa. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata metamorfosa adalah sebuah perubahan. Kita kenal metamorfosis kupu-kupu. Dari ulat, saudara, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa. Perbedaan sewaktu masih ulat dan setelah menjadi kupu-kupu. Kalau ulat merangkak, kupu-kupu bisa terbang. Ulat memakan daun, kupu-kupu menghisap madu. Ulat tampaknya sangat rakus dan sangat menjijikan. Kupu-kupu tampak cantik dan sangat anggun. Ulat bergerak lambat, sedangkan kupu-kupu terbang dengan cepat. Dari sebuah makhluk yang sama, tapi perubahan mereka dapat menghasilkan perubahan yang luar biasa. Metamorfosis manusia, embrio, janin, bayi, anak, remaja, dewasa muda, usia produktif, tua, dan kemudian mati. Sebelum terima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, hidup kita adalah hidup yang selalu ingin menyenangkan kedagingan kita. Galatia 5, 16, 21 mengatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di dalam hukum Taurat. Ketika kita masih hidup dalam dosa, seluruh hidup kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi daging kita. Kita susah untuk baca firman, kita sulit mengerti firman, malas ke gereja, kita senang ke tempat-tempat yang menyenangkan daging kita. Karena daging kita masih berkuasa atas kita. Kita hidup untuk menyenangkan daging kita. Tapi dalam Galatia 5, kalau saudara lihat di ayat yang ke-20 ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-20, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu aku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sesudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita berubah. Tadinya menyenangkan perbuatan-perbuatan daging, sekarang kita menyenangkan roh dengan mengeluarkan buah-buah roh. Galatia 5, 20-25, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Tuhan, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roma 8:13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jikalau kamu hidup oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sama seperti ulat berubah pelan tapi pasti menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi binatang yang jauh lebih baik. Begitu juga kita ikut Tuhan, kita harus mengalami perubahan. Firman Allah mengatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bila hidup ini adalah milik Tuhan, nanti bisa baca di bawah ini. Bila hidup ini adalah milik Tuhan, izinkan Dia mengubah kita menjadi seperti
yang kita mau. Izinkan dia mengubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apa yang kita dapat renungkan dari firman Tuhan? Bahwa metamorfosis, mengalami perubahan. Sama seperti ulat menjijikan, ulat merusak, disebut sebagai hama. Ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi cantik, dia bukan lagi hama, tapi justru dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk membuat sebuah proses yang namanya menabur benih dan sebagainya. Saya berdoa agar hidup kita terus mengalami perubahan, menanggalkan keinginan daging kita yang selalu menyeret kita untuk melakukan dosa atau diam dalam dosa. Hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dituntun olehnya dan mengalami buah-buah roh. Dan yang ketiga, mengalami metamorfosa hidup kita sampai sempurna. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Saya tahu berubah itu gak gampang, tapi orang yang gak berubah akan mati oleh yang namanya perubahan zaman. Saya tahu berubah itu gak mudah, tapi saya percaya perubahan yang datang dari Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi berkat. Ayo kita berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih cinta Tuhan lagi, lebih tulus lagi, lebih murni lagi, lebih jujur lagi, lebih lurus lagi dalam mengikut Tuhan. Karena saya percaya hanya orang-orang yang seperti itulah yang akan melihat berkat-berkat dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana respon saudara tentang firman Tuhan ini? Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa like. Jangan lupa bagikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu.